Kalau kita bicara rezeki, maka kita harus selalu ingat dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Razzaq, yang artinya Maha Pemberi rezeki. Yang memberi rezeki kita siapa, Bro? Allah Subhanahu. Suami atau Allah? Allah. Itu harus tetap kita yakini. Yang memberikan rezeki kita itu bukan tempat kerja kita, ya, bukan suami kita, tapi yang memberikan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti rezeki tidak sempit terbatas dengan uang saja. Semua yang kita rasakan itu adalah rezeki. Kenikmatan, sehat, rezeki. Kemudahan urusan, rezeki. Keluarga yang bahagia, rezeki. Ini semuanya termasuk juga rezeki. Bahkan teman yang baik, keluarga yang baik, yang selalu support, ya, lingkungan kita yang baik, tetangga yang semuanya juga rezeki. Jadi itu rezeki yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa. Ingatnya itu adalah tidak punya uang, padahal sehat, keluarga bahagia, ya Bu ya. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu juga bagian dari rezeki. Kita hanya fokus rezeki itu yang kita kenakan, pakaian kita, ya Bu ya, rumah kita, kendaraan kita yang mewah-mewah, itu yang disebut rezeki. Padahal tidak terfokus itu. Yang harus kita garis bawahi adalah semua yang kita rasakan berupa kemudahan sehingga Ibu bisa hadir di sini. Ini termasuk rezeki. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak sering ngaji, ya, ibadah, tapi ini kok belum berubah-ubah. Segini. Ini dia salah menafsirkan bahwa rezeki itu justru Ibu ketika beribadah itulah juga termasuk rezeki. Pada hari ini nggak semua, Bu. Maka jamaah saya hanya kepada saya. Gimana umumnya sholatnya di jamaah, belum sholat zuhur, belum sholat asar, baru bisanya maghrib. Bayangin, nggak bisa Bu sholat karena di negara mayoritas non muslim. Ada peratu, nggak bisa ditinggalin, ya kan? Justru kita yang pada hari ini bisa sholat, bisa nyaman, ini juga termasuk rezeki yang kadang-kadang kita luput. Lihat lagi dompet, gitu ya. Padahal Ibu bisa sholat. Ini yang kadang-kadang kita luput. Kita terlalu banyak mempertanyakan ini. Kapan kira-kira kita dapat ini? Kapan kita punya itu? Kapan kita bisa di situ, gitu ya? Kita selalu banyak nanya kapan. Kenapa kita harus selalu menanyakan itu? Padahal kita nggak perlu khawatir, Bu. Kita selalu khawatir karena dia belum ada pada genggaman kita. Jangan khawatir, Bu. Ini yang harus kita yakini, bahwa di dalam surat Hud, ya, ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu hewan pun yang bergerak di atas muka bumi ini melainkan dijamin rezekinya. Dijamin rezekinya. Ini yang perlu kita yakini, Ibu, ya Bu ya. Jangan takut, rezeki kita dijamin sama Allah. Ini surat Hud ayat 6 sudah jelas. Semua hewan melata di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya. Ya, Dia Allah mengetahui. Bahkan rezeki kita mengetahui di mana tempat kita, di mana tempat tinggal kita. Dan rezeki juga tahu rezeki kita ini tempat penyimpanannya di mana. Dan semua ini tertulis di Lauhul Mahfuz, Hud ayat 6. Jadi semuanya nggak perlu khawatir lagi, ya Bu ya. Apalagi menanyakan besok makan apa. Berarti kita meragukan Maha Pemberi rezeki. Jangan. Ini yang pertama yang harus kita pahami ketika membahas tentang rezeki.
Apa tadi rezeki itu tidak berupa materi saja, tapi semua yang bersifat yang kita rasakan. Ibu makan enak kan tuh? Ini rezeki juga. Ya Bu ya. Iya, ini rezeki hadir ke sini bisa menuntut ilmu. Ini juga bagian dari rezeki.